Selamat datang, Infonami adalah sebuah Honor Magic 8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi pengaturan, dan bagi saya itu ada di halaman pertama. Dan di sini gulir ke bagian paling bawah pengaturan, di mana Anda akan menemukan menu sistem dan pembaruan. Sekarang di sini, sebelum kita mulai mereset perangkat kita, saya ingin cepat menyampaikan bahwa saat melakukan reset, tentunya semua data Anda di ponsel akan terhapus. Jadi sebelum Anda mereset perangkat Anda, pastikan Anda sudah mencadangkan semua yang ingin Anda pertahankan. Dan saya akan dengan cepat membahas beberapa cara berbeda yang bisa Anda lakukan untuk mencadangkan data. Mungkin tidak semuanya benar-benar merupakan backup secara langsung. Beberapa di antaranya yang saya sarankan adalah seperti migrasi data saja. Dan itu bisa dilakukan dengan pergi ke sini. Kita punya dua mode, yaitu clone perangkat dan backup serta restore. Mari kita mulai dengan backup dan restore. Di sini kita bisa mencadangkan data menggunakan Google. Saya tidak merekomendasikannya, dan alasan saya tidak merekomendasikan Google adalah karena cara Google melakukan backup adalah dengan, pada dasarnya mencadangkannya. Dengan cara yang juga menguntungkan Google. Jadi misalnya, jika kamu punya aplikasi pihak ketiga, Google sama sekali tidak peduli dengan aplikasi pihak ketiga milikmu. Karena kamu mengunduhnya di luar Play Store, yang berarti kamu melewati toko resmi mereka yang seharusnya menghasilkan pendapatan bagi mereka. Jadi jika kamu akan melakukan migrasi, yang dalam kasus ini sebenarnya bukan migrasi, tapi benar-benar mencadangkan perangkatmu, meskipun kamu juga akan mengatur ponsel baru menggunakan metode ini. Google tidak akan repot-repot menyentuh aplikasi pihak ketiga itu, mereka akan bilang, oke, itu bukan dari Play Store, urus sendiri dan pindahkan sendiri. Itu pada dasarnya inti dari semuanya. Sekarang, hal yang sama juga berlaku untuk hal-hal seperti foto. Jika perpustakaan fotomu melebihi kapasitas Google Drive-mu, semoga beruntung kamu harus memindahkannya sendiri. Google tidak akan peduli soal ini selama kamu tidak membeli penyimpanan tambahan. Jadi sekali lagi, sekarang agak tidak ada gunanya sebagai cadangan, bukan? Jika kamu dibatasi pada jumlah penyimpanan yang hanya bisa dipertahankan Google, saya rasa 2 gigabit saja. Luar biasa sekali. Hal lain yang akan dicadangkan misalnya adalah log panggilan, kontak, pesan, dan semacamnya. Untuk aplikasi yang kamu unduh dari Play Store, aplikasi-aplikasi itu tidak akan dicadangkan secara fisik. Yang dicadangkan hanyalah informasi bahwa akun ini, maksudnya akun Google kamu di sini, pernah mengunduh aplikasi tersebut. Yang akan terjadi saat memulihkan perangkat adalah informasi ini akan dikirim ke perangkat baru, dan pada dasarnya memberitahu perangkat baru itu untuk, kamu tahu kan, ponsel ini memiliki aplikasi tersebut saat sedang dicadangkan. Jadi, silakan unduh dari Play Store dan ponsel akan secara otomatis. Jadi, ponsel akan menarik semua aplikasi yang pernah kamu miliki dan mulai mengunduhnya terlebih dahulu, lalu menginstalnya. Jadi sebenarnya ini bukan memulihkan dari cadangan, melainkan hanya mengunduh ulang semuanya, yang jelas saja sebenarnya bisa kamu lakukan sendiri. Itulah kenapa menurut saya opsi ini mungkin yang paling buruk di antara semuanya. Sekarang untungnya Honor punya aplikasi mereka sendiri yang digunakan untuk keperluan seperti ini. Jadi ini kalau kita masuk ke cadangan data, setuju, lalu izinkan semua hal ini, aplikasi ini akan meminta banyak akses dan itu tidak masalah karena yang bisa kamu lakukan adalah langsung mencadangkan semuanya. Dan jika kamu punya kartu SD atau USB stick yang bisa dicolokkan atau ingin menghubungkannya ke ponsel, ke komputer, kamu juga bisa melakukannya. Dan dalam mode ini, kamu bisa membuat salinan ke penyimpanan eksternal. Dan ini akan memungkinkan kamu membuat cadangan fisik dari semuanya, termasuk log panggilan, pesan, foto, aplikasi. Tidak peduli dari mana asalnya. Karena aplikasi ini tidak berusaha, kamu tahu, mengambil data dari ponselmu untuk dimonetisasi. Mereka hanya memberikan opsi untuk membuat cadangan perangkatmu, yang memang itulah fungsi backup. 4. Google tidak menerima memo itu. Menurutku, jadi itu salah satu caranya dan itu bagus dan yang lainnya ada di suite kami yang mana itu adalah program yang bisa diunduh di komputermu dan kamu cukup ambil kabel, sambungkan ke PC-mu dan gunakan itu. Itu akan membuat cadangan tersebut ke komputermu. Sekarang, perlu diingat bahwa berapapun kapasitas penyimpanan yang kamu gunakan di ponsel ini, entah itu untuk aplikasi atau apapun,
kamu juga akan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang sama untuk membuat cadangan tersebut. Jadi jika kamu, misalnya aku, menggunakan 100 GB penyimpanan, kamu akan membutuhkan setidaknya kartu SD 128 GB untuk mencadangkannya, atau 100 GB ruang kosong di komputermu. Bagaimanapun, jadi itu salah satu cara, dan cara terakhir yang juga bisa kamu gunakan, dengan aplikasi yang sama seperti ini adalah dengan kembali dan menggunakan fitur device clone. Dan pada dasarnya ini sama saja seperti yang sudah kita lihat tadi, tapi alih-alih membuat cadangan, fitur ini memungkinkanmu untuk memindahkan data bukan ke sebuah folder untuk dipulihkan. Fitur ini akan memungkinkanmu langsung memindahkannya ke perangkat baru. Sekarang, fitur ini hanya bekerja sebaik opsi sebelumnya yang saya tunjukkan, yaitu ke komputer atau kartu SD. Saya rasa fitur ini hanya akan berfungsi dengan perangkat merek yang sama, yaitu Honor. Saya sendiri tidak tahu persis apakah opsi ini benar-benar mengunci kamu pada perangkat Honor saja. Saya menduga memang begitu, jadi ini perlu diingat. Kalau ternyata tidak, itu bagus, tapi saya sarankan kamu memeriksanya dulu sebelum benar-benar mengandalkan fitur ini untuk bisa dipulihkan di... Jika perangkat barumu bukan Honor, kamu mungkin tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan opsi lain yang saya bicarakan tadi, yaitu device clone, itu jelas mengharuskan kamu menggunakan perangkat Honor. Nah, alternatifnya, jika kamu punya perangkat dengan merek berbeda, di ponsel ini kamu bisa mengunduh aplikasi yang digunakan oleh ponsel lain tersebut. Jadi, misalnya kalau saya ambil Samsung saya, perangkat Samsung menggunakan sesuatu yang disebut Smart. Nah, itu dia, Smart Switch. Jadi, jika ini adalah ponsel baru saya, Samsung, dan ini yang lama, alih-alih menggunakan device clone, saya akan mengunduh Smart Switch di perangkat ini. Lalu, sambungkan kedua ponsel ini, dan kamu bisa memindahkan semua data dari ponsel lama ke yang baru. Dan proses ini dilakukan melalui hotspot yang dibuat antara kedua perangkat tersebut. Dan itu akan memungkinkan saya untuk memilih data manapun yang saya inginkan, yang akan mencakup semua aplikasi beserta data aplikasinya, dan semua hal lain di antaranya, seperti misalnya catatan panggilan, pesan, dan sebagainya. Jadi itu bagus sekali. Dan seperti yang saya katakan, sebagian besar perangkat memiliki versi mereka sendiri dari ini, jadi untuk Honor, ini adalah klon perangkatnya. Sebagai contoh, Vivo, Realme, OnePlus, dan Oppo memiliki ponsel klon. Samsung memiliki Smart Switch, dan mari kita lihat. Saya tidak ingat perangkat lain punya apa, tapi kemungkinan besar kamu bisa menemukannya di layar utama perangkat baru itu, dan kamu bisa menggunakannya. Untuk aplikasi yang sama di sini. Dan kamu sudah siap untuk mulai, dan itu akan menjadi salah satu cara terbaik untuk membuat cadangan. Menurut saya begitu, bagaimanapun juga. Jadi mari kita kembali ke cadangan dan reset. Maaf, cadangan dan pemulihan reset di sini di bawah, dan kita akan pilih reset ponsel. Tunggu sebentar. Ini akan memuat semua data yang akan dihapus oleh proses ini, yang juga memberitahu kamu bahwa akun Google-mu akan dihapus. Itu hanya akan keluar dari perangkat ini. Itu maksudnya. Akun Google-nya masih bisa digunakan untuk login. Jangan khawatir akunmu tidak akan hilang begitu saja. Apakah ada hal lain lagi di sini ya? Tidak ada. Oke, jadi kita akan pilih reset ponsel. Jika kamu mengalami lag pada layar, kamu harus mengonfirmasinya. Saya memang menggunakan pola, jadi mari kita gambar polanya. Ini adalah konfirmasi dan memberi saya opsi untuk mencadangkannya di sini. Tapi ini hanya memungkinkan saya untuk mencadangkannya melalui, seperti yang saya bilang, cara Honor. Jadi mungkin agak terbatas. Dan untungnya kita sudah membahas ini, jadi kamu seharusnya tidak perlu menggunakan opsi ini sama sekali sekarang. Sekarang ada dua cara berbeda untuk mereset perangkatmu, yaitu reset penuh atau reset biasa. Tapi tetap pertahankan eSIM. Jika kamu tidak menggunakan eSIM, kamu bisa memilih yang mana saja, tidak akan berpengaruh. Tapi jika kamu menggunakan eSIM, itu akan berpengaruh. Itu akan tergantung apakah kamu ingin mereset perangkat ini dan terus menggunakannya, atau jika kamu hanya ingin menjualnya. Jika kamu berencana untuk menjualnya, tentu saja. Pilih opsi tengah reset yang akan menghapus eSIM. Jika kamu berencana untuk menggunakannya lagi, kamu mungkin tetap ingin mempertahankan eSIM-nya. Saya akan memilih opsi tengah dan sekarang proses reset perangkat akan dimulai. Jadi proses ini akan memakan waktu, saya tidak tahu, mungkin sekitar 2 menit lebih atau kurang untuk selesai. Dan ketika sudah selesai, saya akan disajikan dengan layar pengaturan, jadi saya akan kembali ketika itu sudah terlihat untuk saya.
Terima kasih banyak ya, Pak. Jadi saya mendapatkan pop-up kartu SIM karena memang ada kartu SIM yang terpasang di sini, jadi biar saya lepaskan dulu. Kartu fisik, bukan eSIM. Jadi setelah dilepas, PIN ini seharusnya hilang. Nah, seperti itu. Dan Anda bisa lihat proses reset sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuai keinginan. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.